Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husnul Rashidah, penyuluh agama Islam, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan tentang adab ketika di masjid. Masjid adalah tempat yang disediakan oleh Allah sebagai sarana kita umat Islam untuk beribadah kepadanya. Maksud daripada beribadah kepadanya adalah kita tunduk sujud kepada Allah untuk mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi dari masjid di samping untuk beribadah adalah sebagai sarana untuk membangun kerukunan antar sesama. Kita bisa memulai untuk membangun ukhuwah Islamiyah, untuk membangun kerukunan antar sesama melalui forum yang namanya sholat berjamaah di masjid. Bagaimana kita mengajak diri kita sendiri, bagaimana kita mengajak anggota keluarga kita untuk bersama-sama sholat berjamaah di masjid, hadir di masjid dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid dalam rangka menggalang ukhuwah Islamiyah, kerukunan antar sesama muslim. Karena fungsinya yang sangat strategis ini, Rasulullah dan para ulama mengajarkan kepada kita tentang bagaimana tata cara penggunaan masjid yang baik. Kenapa harus ada tata cara penggunaan masjid yang baik? Karena masjid itu adalah tempat yang suci, tempat yang harus kita hormati. Baik ketika kita akan memasukinya, ketika kita berada di dalam masjid, maupun ketika kita keluar untuk meninggalkan masjid itu. Ada beberapa adab ketika kita berada di masjid. Yang pertama adalah membaca doa ketika masuk dan keluar dari masjid. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa doa mau masuk masjid, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, atau Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku, bukakanlah untuk kami pintu-pintu rahmat-Mu. Sedangkan ketika kita sudah keluar dari masjid, kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, atau Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kepadamu di antara karunia-karunia-Mu. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kaki kanan terlebih dahulu ketika akan memasuki masjid. Tentunya hal ini sudah diawali dengan adanya kita sebelum masuk masjid hendaknya kita dalam kondisi yang suci, dalam kondisi yang bersih, bersih atau suci dari hadas dan najis. Ketika kita sudah memulainya, ketika sebelum masuk masjid kita sudah berwudu dalam rangka untuk menghilangkan hadas, atau kita sudah bersuci dalam rangka kita menghilangkan najis, maka kemudian kita mulai masuk masjid dengan menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Dan ketika kita keluar, tentunya kita kaki kiri kita yang kita gunakan untuk keluar dari masjid terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh berdagang di dalam masjid. Berdagang apa saja, dari mulai dagang yang sifatnya kecil ataupun perdagangan besar. Karena sesuatu yang kita perdagangkan di dalam masjid menjadikan harta kita, rezeki kita tidak barokah. Kemudian yang keempat adalah tidak mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Ketika kita kehilangan sesuatu di dalam masjid, maka kita tidak boleh menyampaikannya atau mengumumkan barang yang hilang itu di dalam masjid. Monggo silahkan kalau mau dicari.
Tapi tidak perlu kita untuk menyampaikan secara umum barang-barang yang hilang di dalam masjid tersebut. Kemudian yang kelima, hendaklah melakukan sholat 2 rakaat sebelum duduk di dalam masjid. Kita mengenal bahwa ketika kita masuk ke dalam masjid, sebelum kita duduk, kita dituntunkan untuk sunat 2 rakaat, sholat sunat 2 rakaat yang dinamakan dengan sholat tahiyatul masjid. Jumlahnya hanya 2 rakaat. Kemudian yang keenam adalah kita meramaikan masjid dengan berbagai aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan. Misalnya adalah dengan mengadakan majelis ilmu seperti TPA, aman pendidikan Al-Quran, ataupun kita mengadakan kajian-kajian ilmiah, atau ada majelis-majelis taklim yang didirikan di masjid. Itu adalah bagus sekali. Kemudian di samping itu, masjid juga digunakan sebagai tempat iktikaf. Ketika puasa Ramadan, biasanya 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, kita ada ibadah yang namanya iktikaf. Kita mendekatkan diri kepada Allah, mengosongkan segala pikiran-pikiran yang tidak baik, memikirkan segala karunia ciptaan Allah, memikirkan diri kita, bagaimana diri kita dengan Allah, kontemplasi, bagaimana kita mawas diri, mengoreksi diri kita, introspeksi diri kita dengan muhasabah. Juga di dalam iktikaf ini kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, seperti sholat 5 waktu, ataupun sholat sunat yang lainnya. Juga kita bisa membaca Al-Quran, berzikir, wirid, dan lain sebagainya. Intinya kita melaksanakan ibadah-ibadah di dalam masjid. Ada beberapa contoh masjid yang bisa menjadi referensi buat kita, masjid yang paripurna, yang bagus sekali pengelolaannya. Di antaranya adalah Masjid Namira yang berada di Jawa Timur, dan juga Masjid Jogokaryan yang berada di kota Yogyakarta. Ini masjid-masjid yang bisa kita gunakan referensi bagaimana pengelolaan masjid. Kemudian yang ketujuh, tidak membuat gaduh ketika berada di masjid. Masjid sebagaimana kita ketahui adalah tempat untuk beribadah. Tempat diri kita menyambungkan hati kita, diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membutuhkan ketenangan, sehingga membutuhkan konsentrasi dan tidak ada kegaduhan. Maka ketika kita berada di masjid, kita etikanya, adabnya tidak boleh membuat gaduh di masjid. Apabila kita melaksanakan kegiatan-kegiatan, misalnya seperti pernikahan atau kegiatan kajian-kajian yang lainnya, itu sebenarnya kalau mendatangkan banyak orang memang bisa menimbulkan kegaduhan. Akan tetapi ketika dalam kondisi seperti itu, kita harus memilih waktu yang tidak berbarengan dengan ibadah sholat 5 waktu, sehingga posisi atau fungsi dari masjid yang sesungguhnya untuk beribadah itu tidak akan terganggu. Di samping itu, apabila memang dari takmir masjid atau pengelola masjid itu mempunyai sarana prasarana yang cukup lengkap, itu untuk melaksanakan ritual-ritual yang sifatnya bukan ibadah langsung kepada Allah, bukan ibadah mahdoh, hanya seperti pernikahan, kemudian kajian-kajian ilmu, maka itu bisa dilaksanakan di tempat yang memang sudah disediakan, misalnya aula atau lain sebagainya. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian yang saya sampaikan tentang adab ketika berada di masjid. Harapan besar kami dengan adanya sedikit informasi tentang ini, bahwa kita sebagai umat Islam akan bisa menjadikan masjid kita sebagai tempat untuk meningkatkan kualitas diri kita, untuk meningkatkan kualitas
kesolehan diri pribadi kita. Di samping itu juga untuk meningkatkan kualitas kesalehan sosial kita di masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.